Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim teknis provinsi mengucapkan minta maaf karena memang suratnya secara mendadak baru kemarin diedarkan sehingga teman-teman ada yang bisa hadir langsung di sini dan yang lain hanya mengikuti secara Zoom. Kemudian sebelumnya juga saya sedianya hari ini harus dengan penanggung jawab asesmen, tapi beliau ada dengan Pak Mahmud, tapi beliau ada kunjungan kerja ke Haltim, sehingga hari ini kita hanya ada beberapa orang yang bisa hadir di sini. Teman-teman yang bisa hadir di sini hanya ada beberapa. Ada Pak Andri, ada Pak Ula sebagai koordinator teknis SMK, Pak Andri SMP, kemudian yang SMA ini kebetulan juga dia minta maaf tadi karena ada orang tua sakit di rumah sakit sehingga juga dia ikut hanya melalui Zoom saja. Gitu. Kemudian yang dari tim teknis dari kesetaraan sementara perjalanan karena di sini juga katanya hujan, ada gerimis, jadi beliau sementara perjalanan menuju lokasi. Syukur alhamdulillah teman-teman, walaupun suratnya secara mendadak, tapi saya lihat di Zoom meeting ini sudah bisa mewakili semua kabupaten kota. Mungkin ada 1-2 orang memang tidak sempat hadir, mungkin karena pengaruh jaringan juga. Tapi saya lihat sudah bisa terwakili semua kabupaten kota. Hari ini kita rapat koordinasinya itu mungkin membahas kemarin teman-teman ada yang WA ke saya ataupun informasi bahwa tupoksi mereka yang di cabang dinas itu seperti apa. Teman-teman masih bingung dan SK pun juga memang pernah dulu saya upload SK, tapi mungkin teman-teman tidak mengcopy secara ini ya. Tapi itu sudah di SK-kan, hanya memang pembagian tugas kita yang masih simpang siur di sini. Sebelum saya masuk di materi, mungkin teman-teman saya menceritakan sedikit kewalahan kita di sudah. Selama gladi dan simulasi kemarin, teman-teman yang di kabupaten kota yang tim teknis saja. Saya tidak tahu entah bagaimana, mana yang kurang aktif, mana yang pasif, sehingga ada kendala-kendala kami langsung dokter sekolah langsung di kami di tim provinsi. Sehingga untuk menangani itu juga, saya sendiri kewalahan dan teman-teman yang lain juga kewalahan. Karena bayangkan semua kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, menujunya kita di tim provinsi kan luar biasa lah kesibukannya itu ya. Jadi hari ini kita memperjelas porsi kita masing-masing. Nanti mungkin disampaikan juga ke satuan pendidikan di kabupaten masing-masing kepada proktor bahwa ketika mengalami gangguan itu menghubunginya dulu ke tim teknis kabupaten kota ya, ke tim teknis kabupaten kota yang di cabang dinas. Sehingga kita juga di provinsi melayani tidak terlalu banyak. Mungkin hal-hal yang memang sangat krusial baru diajukan ke provinsi. Itu. Mungkin itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, ini terus terang kita dari tanggal berapa itu saya sendiri nih setengah mati. Ya, karena simulasi terus ditambah dengan gladi kemarin, semua masalah diajukan ke tim kita yang di provinsi. Gitu. Jadi saya harapkan ini pada hari H SMK nanti dimulainya tanggal 20, SMA tanggal 27. Kondisi seperti yang kemarin waktu gladi dengan simulasi itu tidak terjadi lagi, sehingga apabila ada satuan pendidikan yang mengalami gangguan, itu diarahkan dulu ke tim teknis cabang dinas masing-masing
nanti yang koordinasi dengan tim provinsi nanti dari tim teknis cabang dinas itu, ya. Mungkin itu yang saya tekankan sekali. Terus terang memang kewalahan kita di tim provinsi kalau teman-teman di kabupaten kota tidak membantu kami, itu, ya, itu. Kemudian yang apa namanya masalah-masalah yang terjadi kemarin, mungkin saya rasa masalah-masalah standar itu teman-teman di kabupaten kota sudah bisa menangani sebetulnya. Hanya saja memang yang paling yang tidak ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten kota, itu seperti apa namanya masalah standby tidak bisa sinkron, itu memang harus wilayahnya ke provinsi, karena memang akun CBT proses itu cuma dikasih satu akun untuk provinsi, di kabupaten kota tidak, ya. Tapi saya rasa kalau yang pengaturan sesi apa segala macam kayaknya di akun cabang dinas kabupaten kota kayaknya bisa, ya. Kan kemarin saya sudah bagikan akun cabang dinas untuk mengontrol, itu saya bagikan ke grup kepala cabang dinas. Saya tidak tahu sampai hari ini apakah diteruskan di tim koordinator tim teknis cabang dinas atau tidak, ya. Nanti sebentar kalau umpamanya belum ada yang diteruskan ke sana, nanti saya coba kasih lagi untuk akunnya masing-masing cabang dinas kabupaten kota, gitu. Oke, mungkin sekedar pengantar. Mungkin teman-teman yang di cabang dinas ini juga kan banyak yang mungkin kendala-kendala apa sih yang belum yang dialami selama ini, penyelesaiannya bagaimana, makanya sedikit ada materi tentang trouble shooting biar paling tidak teman-teman yang dari cabang dinas, kalau timnya mungkin sudah banyak yang tahu karena rata-rata produktur sekolah. Tapi yang dari teman-teman yang dari cabang dinas ini kan rata-rata memang di dinas tidak pernah menangani UNBK seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang tim teknis pembantu di cabang dinas, saya rasa ini bukan hal baru lagi. Tapi ini sudah kurang lebih kita 5 tahun berjibaku di situ, ya. Mungkin sedikit saya tampilkan materi tentang troubleshooting. Nanti sebentar mungkin teman-teman yang di tim teknis cabang dinas juga, saya minta masukan-masukannya, saya minta kira-kira masalah-masalah apa yang dialami di sana, nanti kita coba bahas bersama. Itu, ya. Oke, mungkin ini troubleshooting yang untuk asesmen nasional tahun 2021. Ya, mungkin ini tidak jauh beda kalau teman-teman yang sudah sering menangani UNBK itu kasusnya sama pasti. Ya, cuman ada sebagian kecil saja mungkin yang berbeda. Ya, mungkin kalau saya tampilkan, ya, ini tentang penyebab waiting server ready. Ya, jadi teman-teman yang di kabupaten kota, ketika satuan pendidikan mengalami hal seperti ini, itu nanti teman-teman di kabupaten kota yang ini silakan, ada beberapa kalau penyebab seperti ini itu ada biasanya settingan IP-nya, kemudian pengaturan VM-nya, kemudian VM-nya tidak berhasil dijalankan, kemungkinan sudah dimakan oleh virus. Mungkin teman-teman selalu ingatkan yang di satuan pendidikan, untuk antivirus, untuk security Windows itu sebelum menjalankan VM itu harus dimatikan terlebih dahulu. Ya, kadang yang menyebabkan ini, kadang itu yang penyebabnya. Biasanya security Windows-nya itu tetap aktif, ya. Makanya biasanya VHD, EVM tetap tidak jalan. Kemudian yang satu poin yang selalu saya ingatkan bahwa di Windows Security itu biasanya rel protection itu selalu aktif,
ya tidak bisa dimatikan secara permanen. Biasanya kalau server setiap restart itu harap diperhatikan itu. Jadi sebelum menjalankan VM dicek dulu real protection-nya. Itu biar nanti tidak ada masalah. Gitu. Kemudian lanjut ini ya, pengaturan jaringan. Ya, pengaturan jaringan, pengaturan IP itu selalu diingatkan jangan sampai ada yang tabrakan. Ada kemarin kasus apa namanya IP internetnya sama IP yang digunakan untuk asesmen tabrakan. Ya, segmennya sama. Ya, biasanya kalau menggunakan IndiHome dia juga pakai IP 192.168.01 itu biasanya tabrakan dengan IP dengan IP untuk asesmen juga, IP modemnya, ya. Itu makanya harus itu diperhatikan, ya. Teman-teman ketika di lapangan menghadapi seperti ini berarti yang harus dilihat dulu IP-nya, ya. Jangan sampai ada yang segmennya sama. Kemudian untuk pengaturan Ethernetnya, mana yang connect dengan internet, mana yang tidak, mana yang di bridge, mana yang di NAT. Itu juga kadang-kadang teman-teman proper di lapangan agak keliru. Jadi ini yang teman-teman harus pastikan. Kalau saya biasanya untuk di Ethernet itu kan bisa dirubah namanya. Mana yang ke lokal klien, mana yang ke internet. Ya, kalau umpamanya teman-teman membantu satuan pendidikan, lebih baiknya di Ethernet itu di rename, diganti. Mana yang internet, mana yang ke klien, biar teman-teman ketika teman-teman proper satuan pendidikan bisa membedakan. Itu mungkin yang sangat krusial. Kemudian penyebab virtual box error, ya. Biasanya ketika ada muncul error seperti ini, itu biasanya belum ditentukan, belum dipilih nama virtual box-nya yang dijalankan. Nah, biasanya teman-teman yang proktor, saya bilang kadang-kadang sawang.com gitu. Karena mungkin panik atau bagaimana, sehingga pada saat menjalankan VM-nya sudah tidak memperhatikan mana yang sudah di-set, mana yang ini. Ya, kalau penyebab error seperti ini berarti yang jelas virtual box-nya penamaan itunya belum dipilih. Ya, jadi silakan kalau ada teman-teman yang mengalami error seperti ini, arahkan dia untuk memilih dulu nama virtual box-nya apa, itu baru bisa dijalankan. Pastikan yang yang di exam item-item yang di sebelah kiri ini tidak ada tulisan error, itu baru bisa dijalankan virtualnya. Di sini kan sekarang lebih enak, kalau zaman dulu tidak. Sekarang itu mana yang tidak connect langsung ditampilkan pada VM. Gitu. Biasanya Google Chrome-nya belum di-set, itu juga muncul. Oke, nah ini seperti ini ya, harus di-set nama VM-nya, lalu bisa menjalankan penamaannya, baru bisa dijalankan VM-nya. Kemudian penyebab ROM error, ya, ini dia juga sudah memberi warning di tampilan VM. Ya, kalau zaman dulu itu tidak ada ini, hanya kita pusing cari. Ya, itu. Nah, sekarang kalau posisi errornya seperti ini berarti itu Google Chrome-nya belum di-set. Itu ada item di di atas juga, set from expert itu. Jadi tinggal diklik baru dicari folder Chrome yang diinstal pada drive C. Ya, biasanya dia langsung arahkan di situ. Ya. Biasanya dia langsung arahkan di situ set Chrome-nya. Gitu. Tapi diperhatikan juga bahwa Chrome yang dipakai sekarang itu Chrome updatean terakhir, kayaknya updatean terakhir kalau nggak salah. Ya, paling karena versi Chrome juga ini banyak. Gitu. Lebih aman menggunakan Chrome yang terbaru. Gitu. Mungkin itu yang trouble dari Chrome. Kemudian ini ya cara-caranya ada semua. Nanti mungkin troubleshooting ini kayaknya sudah ada juga di web, tinggal di-download. Tapi kalau belum ada nanti di-share. Kemudian penyebab VHD tidak memasukkan password otomatis. Tapi sekarang saya lihat sudah jarang untuk
mengalami kendala ini sampai apa namanya simulasi sampai gladi kemarin belum ada yang mengajukan apa masalahnya seperti ini. Tapi itu menyelesaikannya berarti apa namanya berarti dia menjalankan apa namanya VHD tanpa exam admin. Exam admin yang kemarin itu banyak teman-teman yang keliru, memang yang waktu apa namanya ketika saya bagikan VHD di situ ada exam admin. Ya, dan exam admin ternyata tidak bisa digunakan, yang itu ada yang di web yang terbaru itu namanya Proctor Browser yang semi online gitu. Jadi nanti gunakan yang itu. Ya, ada apa yang di file yang kopian VHD itu apa memang belum terbaru, tapi yang terbaru nanti silakan nanti kontrol di web gitu. Kemudian belum melakukan setting VirtualBox pada tab display. Nah, mungkin ini teman-teman sudah sering lakukan ini ya. Jadi ketika ada satuan pendidikan yang mengalami seperti ini, berarti dua item ini yang harus dicek ya. Ya, dua item ini yang harus dicek, arahkan dulu ke sana gitu. Kemudian ini saya rasa kalau ini teman-teman satuan pendidikan sudah. Nah, kemudian penyebab VirtualBox error ya. Biasanya teman-teman juga kadang men-set memori itu kadang melewati batas ya. Di sini kan sudah diberi batasan mana ya? Ini sudah diberi batasan kalau untuk pada saat men-set memori tidak boleh melewati dari warna hijau. Kalau pas-pas bisa, tapi kalau saya sih kalau umpamanya RAM-nya umpamanya 8, nah, di setting setengah saja tidak masalah. Kalau umpamanya RAM-nya 32 di settingnya 16 atau pas di tengah boleh. Ya, pokoknya dibagi dua biar VirtualBox-nya juga pada saat jalan tidak mengalami gangguan. Gitu. Pokoknya cari yang aman lah. Gitu. Jangan dipaksakan full semua ternyata tidak mampu. Gitu. Kemudian sekarang itu kalau Google Chrome jalan itu biasanya VirtualBox-nya juga VM-nya juga mengalami kendala pada saat di start. Jadi usahakan pada saat menjalankan VM tidak ada di Google Chrome itu tidak ada yang aktif. Ya, jadi hanya untuk mengakses VM saja. Ya, kadang teman-teman membuka web ini saat menjalankan VM akhirnya gangguan karena ada beberapa tab yang dibuka untuk mengakses Google Chrome sehingga membuat VM-nya tidak bisa jalan. Jadi usahakan dimatikan semua yang di browser Google Chrome, dimatikan semua, dipastikan bahwa hanya untuk menjalankan VM saja. Gitu. Itu mungkin yang kemudian VirtualBox error. Ya, seperti ini ya, membuat virtual machine terdapat karena mesin, hal tersebut karena terdapat nama yang sama. Jadi umpamanya teman-teman ketika membuat penamaan di VM, umpamanya saya sudah kasih nama A, berikut lagi dikasih nama A itu sudah tidak bisa. Ya, karena terdeteksi sama. Harus ketika pertama membuat nama A, berarti di keduanya AB begitu baru bisa. Ya, tidak boleh penamaan itu tidak boleh sama. Itu. Jadi pokoknya gladi SMA berapa begitu. Habis itu buat yang gara-gara gagal, ganti VHD baru, buat nama seperti itu lagi, sudah tidak bisa. Ya, harus umpamanya gladi SMA 2021 tambah begitu, baru bisa jadi. Walaupun ganti VHD yang baru. Gitu. Mungkin itu penyebabnya. Kemudian, oke. Penanganannya. Nah, kemudian yang ini virtual terjadi insibel di mesin virtual karena VHD tidak dapat ditemukan dan dipindahkan perubahan nama pada VHD. Nah, ini penanganannya juga sama ya. Nanti pada saat pembuatan VHD biasa ini kan ada sekolah menumpang, ada sekolah mandiri ya. Untuk
pembuatan VHD, saya harapkan nanti kalau pada saat umpamanya ujian SMK, penamaan VHD di situ cuma satu untuk SMK saja. Yang lain kemarin umpamanya yang ada nama penamaan VHD yang pada saat simulasi, pada saat geladi dihapus saja semua. Tidak masalah. Kalau umpamanya mau di backup, silakan di backup VHD-nya dipindahkan di tempat lain. Gitu. Ya. Jadi hanya satu item lah yang di situ, tidak ada lagi. Kan ada kemarin kasus karena dia dua sekolah yang di situ, SMKA terus SMPB. Ketika pada saat dia menjalankan mungkin salah klik bagaimana, dia jalankan yang SMP punya, itu dia jalankan yang SMP punya. Akhirnya di servernya hari itu untuk SMK dia jalankan yang SMP punya, akhirnya di server error, gitu. Ya jadi satu sajalah yang di situ, umpamanya kalau SMA, SMK kan yang penting di backup, kan sebentar bisa dipakai lagi. Gitu. Itu mungkin yang kedua. Kemudian LAN. Ini ya penyebab mesin dia tidak menemukan itu ya. Ini apa namanya, file extension hilang dikarenakan komputer PC mati paksa. Makanya teman-teman tim teknis kabupaten kota jangan lupa selalu mengingatkan bahwa server harus dipakai UPS ya, karena kalau server tiba-tiba mati pasti VHD-nya kadang error ya, seperti ini kasusnya. Jadi kalau menggunakan UPS itu masih aman, ketika mati lampu masih bisa kita kurang lebih 15 menit mematikan server sesuai prosedur. Sehingga nanti ketika dijalankan lagi, lampu sudah menyala, VHD masih normal. Gitu. Kadang yang ini kemarin banyak kasus seperti ini waktu simulasi. Saya tanya kenapa mereka tidak menggunakan UPS, tiba-tiba servernya mati. Jadi kalau saya arahkan itu wajib menggunakan UPS. Ya, teman-teman yang di kabupaten kota arahkan sekolah bahwa wajib menggunakan UPS untuk menghindari masalah kerusakan VHD. Untung kalau di backup. Kalau tidak di backup, habis, harus sinkron ulang. Kan repot. Kalau hari pertama mungkin masih bisa, tapi kalau hari kedua yang hasil kemarin otomatis kan tidak bisa diakomodir. Ya, mungkin ini yang teman-teman tim teknis kabupaten kota selalu mengingatkan di prorektor sekolah, jangan lupa backup. Saya juga selalu jangan lupa backup VHD sinkronnya yang sudah disinkron itu. Sehingga ketika ada gangguan, tinggal mengambil lagi VHD yang itu, yang sudah disinkron, tidak sinkron lagi dari awal. Untung kalau dibuka akses untuk sinkron dari awal, kalau tidak, kan repot juga Pak. Itu. Oke. Kemudian penyebab 64 bit tidak tampil pada settingan VHD. Itu karena virtual teknologinya tidak aktif di BIOS ya, makanya selalunya kalau umpamanya saat membuat VHD tidak ditemukan 64 bit di situ, itu masuk di BIOS untuk aktifkan virtualisasi teknologinya ya, biasanya ada begitu. Cuman kadang ada juga masalah setelah diaktifkan virtual teknologinya komputernya jadi error. Ya, harus dia mau install ulang karena dia tidak support secara otomatis. Ada kasus seperti itu. Jadi makanya sebelum membuat VHD, periksa dulu di BIOS-nya virtual teknologinya itu sudah enable atau disable. Kalau umpamanya dia masih disable, dia enable, terus coba dijalankan komputernya normal seperti biasa atau tidak. Kadang dia minta install ulang, tapi kebanyakan sih tidak. Kalau umpamanya dia pakai Windows 10 biasanya dia tidak error. Tapi kemarin yang saya temukan itu pakai menggunakan Windows 7. Ketika diaktifkan virtual teknologinya, itu komputernya langsung error, minta diinstal ulang. Itu mungkin yang kedua ini ya, cara-caranya untuk masuk di virtualnya untuk diaktifkan. Kemudian penyebab VirtualBox error terjadi pada saat booting mesin, terjadi karena pembuatan virtual mesin menggunakan sistem Windows 32. Nah, ini ya, ini menggunakan Windows
karena di asesmen itu kita tidak bisa menggunakan yang 32 bit, harus menggunakan 64 bit. Ya, selalu pilihannya di situ. Pakai Windows Server 2012. Ya. Apa yang 2016 bisa ya? Saya belum coba masalahnya. Harus Windows 2012 ya? Nah, kayaknya sampai sekarang masih menggunakan Windows 2012. Nah, kemudian di exam client, nah, ini juga banyak yang terjadi seperti ini. Kemarin kalau saya tidak salah di Gladi itu dia menggunakan exam client yang online baru bisa ya. Yang semi kayaknya tidak bisa. Karena memang ini juga di pusat juga yang mungkin agak keliru. Ketika mengupload exam di web itu semua tidak bisa dijalankan exam clientnya. Nanti ketika teman-teman mengganti exam yang yang online baru bisa dijalankan ya. Nah, jadi nanti hal-hal seperti ini nanti proaktif terus untuk mengecek di web, karena memang teman-teman yang tim teknis dari pusat juga selalu kalau ada perubahan-perubahan menginformasikan kepada web masing-masing. Di situ apa yang terjadi informasinya di situ. Kemudian ada juga selain aplikasinya ada biasanya IP-nya juga salah disetting ya. Nah, jadi diharapkan segmen IP itu tetap diperhatikan sebelum menjalankan. Kemudian untuk aman juga di klien, security terus antivirus itu dimatikan semua. Untuk di klien biasanya kan hanya teman-teman kadang di server saja. Tapi di klien kadang dibiarkan begitu saja. Kalau saya di klien itu semua juga dimatikan biar aman. Itu. Karena memang aplikasi-aplikasinya ini sensitif ya, karena filenya exe itu pasti virus tetap makan. Itu. Jadi dimatikan juga antivirusnya. Kalau perlu ya tidak usah pakai antivirus, karena ini hanya dipakai ujian beberapa hari saja. Habis itu nanti kalau untuk dipakai praktek lagi anak-anak bisa diinstal lagi untuk antivirusnya. Kemudian penyebab modulnya tidak jalan ya, aplikasi tidak tercopy dengan komplit, aplikasi terhapus oleh virus. Nah, ini pokoknya ini kalau kejadian ini banyak karena tadi itu antivirusnya, kemudian Windows security-nya aktif semua, tetap kemakan pasti. Akhirnya ketika menjalankan examnya error lagi, terpaksa buat lagi. Tapi ini ada caranya. Ketika mengamankan mengamankan exam admin itu masuk di Windows Security, kemudian dibuka file exclusion kalau tidak salah. File exclusion itu folder examnya itu dimasukkan di situ. Ya, dimasukkan di situ pasti examnya aman. Ya, dibuka di Windows Security, kemudian di bawah rel protection itu ada namanya exclusion kalau tidak salah. Itu foldernya dimasukkan di situ, folder examnya. Itu aman. Itu tidak dimakan oleh virus. Kemudian penyebab registrasi tidak berhasil. Nah, ini banyak ini, ya. Exam browser yang digunakan masih lama. Nah, jadi dicek di web, exam yang kita gunakan itu tipe berapa yang terakhir. Ya, banyak teman-teman ini saya punya klien terjadi, padahal dia masih menggunakan exam yang lama. Itu belum diupdate. Gitu. Jadi teman-teman selalu mengarahkan kalau menemukan kasus seperti ini, lihat dulu examnya. Exam kliennya dia versinya berapa. Gitu. Versi yang ada di web sekarang berapa. Jadi kalau dia masih versi lama tetap seperti ini kasusnya. Gitu. Kemudian server belum berjalan ya. Kadang suka hidup klien, server belum berjalan. Klien bisa hidup kecuali server sudah bisa jalan. Gitu. Ya, jangan terbolak-balik. Kemudian setting setting adapternya di VM yang seharusnya break, ini yang jangan sampai terbolak-balik ya. Makanya pentingnya penamaan tadi, yang mana ke klien, yang mana ke internet di adapternya itu. Kemudian kabel bermasalah ya, kadang kita juga mungkin sudah terlalu lelah, kadang membuat
apa namanya kabel itu di konektor kadang mungkin dijepit kurang rapat sehingga mati menyala gitu ya. Banyak kasus seperti itu. Jadi ketika mendapatkan kasus seperti ini kita urut masalahnya. Kita harus selesaikan dari mana. Ya, teman-teman mengarahkan coba periksa ini, coba periksa ini, coba periksa ini. Gitu, ya. Kemudian registrasi tidak berhasil, sudah. Kemudian penyebab internet tidak terdeteksi, internet terputus. Kemudian IP segmennya ini yang saya bilang. Ya. Kadang kalau tidak salah itu yang menggunakan Telkom Bakti ini banyak bermasalah. Ketika kalau dia sambung langsung ke mikrotik, kan Telkom Bakti itu ada ke modem langsung ke mikrotik. Biasanya ini tidak bisa connect karena di mikrotik itu menggunakan login pack sehingga dia tidak bisa terkoneksi. Makanya kemarin yang menggunakan Telkom Bakti itu saya langsung arahkan dari modemnya langsung ke komputernya, jangan mengambil dari mikrotik karena pakai login pack. Gitu. Ya, kalau kecuali mungkin dari mikrotik login pack-nya dimatikan, tapi Telkom Bakti rata-rata menggunakan login pack karena itu untuk dipakai oleh umum internetnya masalahnya. Gitu. Jadi kalau yang menggunakan Telkom Bakti silakan periksa itu, ya internetnya langsung dicolok pada modem, jangan melalui mikrotik. Gitu. Ya, jadi kemudian ini juga pengaturan VPN-nya, kemudian lokasi. Jam juga, ya waktu biasanya juga membuat kasus seperti ini, ya lokasi internetnya. Oke, penyebab spek tidak memadai, ya naikkan RAM atau ya kalau umpamanya dia jalan tidak ini, silakan lihat ulang settingan RAM-nya di VirtualBox. Itu walaupun sudah jalan kita masih bisa rubah. Ya kita bisa rubah settingan itunya. Kita tinggal masuk. Kalau sekarang mungkin kalau masuk di halaman lain itu kan ada berapa layar ditampilkan. Ya kalau 2/2 atau kotak yang itu ya, itu bisa langsung masuk, passwordnya normal kalau nggak salah. Ya. Kemudian apalagi ya? Tadi saya sudah lupa lagi. Naikkan settingan RAM. Ini apa? Penggunaan sebentar sambil berjalan. Kemudian tidak browser Anda tidak memiliki akses. Penyebabnya tidak menggunakan Xrambo admin. Ini sudah kayaknya tadi. Standby kuning. Kadang teman-teman yang dari satuan pendidikan langsung menyerang kita di tim provinsi gara-gara ini. Kenapa sih dia standby kuning? Nah, standby kuning ini otomatis harus di-unlock. Ya, harus di-unlock baru bisa normal kembali. Tapi lihat dulu di situ kadang teman-teman kayak kemarin simulasi. Simulasi di situ ada muncul 2 ID. 2 ID. Di situ mereka langsung install 2 ID-nya di situ. Ya, 2 ID servernya di situ akhirnya menimbulkan standby kuning. Itu kan sudah dipisahkan 1 ID server, 2 ID server. Harusnya itu 1 di server yang satu di server yang satu, tidak boleh digabung di situ. Nah, kemudian yang terjadi sekarang ini tidak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu UNBK ketika kita menggunakan 1 server, kita habis pakai umpamanya simulasi SMA, habis itu kita menggunakan simulasi SMP. Itu tidak bisa, pasti dia standby kuning. Karena apa? Serial number servernya yang tidak bisa kita hapus. Kan komputer itu ketika dia masuk di server pusat punya serial number. Setiap komputer beda-beda. Jadi ketika umpamanya Gladi SMA, mau pakai lagi Gladi SMP, bisa saya unlock, tapi tetap dia standby kuning. Karena serial numbernya itu tidak hilang. Nah, bisa ketika mengganti server yang baru. Bisa. Itu kejadian yang kemarin banyak seperti itu. Ya, entah apa mereka juga kita masih konsultasikan, mereka juga masih lakukan perubahan-perubahan di sana. Kan repot juga kalau nanti ada 2 sekolah yang gabung di situ ketika membuat VHD baru dengan ID yang itu
serial number komputernya itu tidak terhapus, tetap dia pasti kasusnya seperti ini, standby kuning gitu ya. Kemudian saya ingatkan untuk kami di provinsi juga untuk unlock satu server itu, satu ID server itu terbatas, Pak. Makanya saya bilang di teman-teman tim teknis di provinsi yang memegang akun CBT proses itu, ketika dia meminta unlock, ditanyakan kasusnya seperti apa, jangan langsung di unlock, karena kita unlocknya itu batas 2 kali, jadi hati-hati ya, batas 2 kali. Jadi lebih dari itu kita harus mengganti server yang baru berarti. Itu sudah tidak bisa lagi digunakan server yang itu ya. Jadi ketika mungkin teman-teman yang tim teknis dari kabupaten kota ada kasus seperti ini, tolong ditanyai dulu masalahnya seperti apa. Masalahnya baru lanjutkan kami ke provinsi biar kita tahu detail, oh begini. Yang kita unlock, karena unlock itu ada unlock sinkron, ada unlock exam, hanya 2 itu sementara menunya yang disiapkan sekarang untuk unlock ya. Jadi kalau umpamanya examnya yang error, berarti kita unlock exam. Kalau sinkronisasinya yang itu, berarti kita unlock sinkronisasinya. Itu. Jadi teman-teman juga tanya detail masalahnya, jangan langsung, oh seperti ini. Karena itu mengingat batasan untuk unlock tadi. Kemudian penyebab offline, nah ini banyak. Ya, kadang-kadang internet kita ini kan tidak normal. Ya, naik turun. Kadang teman-teman kalau sudah seperti ini bingung, offline terus gitu. Silakan, katanya oh internetnya bagus, putar YouTube bagus, putar apa bagus, ya, tapi koneksinya yang ke Kemendikbud ini yang harus diperiksa, bukan putar YouTube-nya, karena itu kan beda IP dengan yang connect ke server Kemendikbud. Memang bagus putar YouTube, lancar, buka email lancar apa segala macam, tapi internet kita ini yang connect ke Kemendikbud connect enggak? Kadang kan dia mati nyambung. Ya. Terus kalau kendala seperti ini, nanti teman-teman arahkan untuk logout masuk. Kalau perlu itu diarahkan prorektor satuan pendidikan untuk dimatikan dulu, baru dimulai dari awal lagi. Periksa internetnya, koneksinya bagus, jangan sampai real protection-nya tiba-tiba aktif, ya jamnya berubah. Pokoknya mulai dari awal, arahkan seperti itu. Kemudian jangan sampai ada kemarin kasusnya di SMA 8 Kota Ternate kalau nggak salah. 3 hari dia offline terus, akhirnya sampai tidak bisa geladi. Saya suruh periksa internetnya normal. Ternyata ID servernya yang dimasukkan salah. Nah, itu juga yang perhatikan. ID servernya yang salah. Itu pasti kasusnya offline. Itu karena bukan ID servernya dia. Tetap offline. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan prorektornya, kenapa offline terus? Ternyata dia periksa di web, ada kesalahan penulisan ID prorektor. Nah, kemudian juga banyak kasus setelah masuk ini kesalahan password tidak sesuai. Nah, itu apa yang diperiksa? Itu exam adminnya yang diperiksa. Dia sudah menggunakan versi baru atau tidak? Kalau dia masih menggunakan versi yang lama, itu tetap password salah, itu yang diperiksa. Kemarin ada kejadian seperti itu. Ya. Jadi kalau ketika password salah, periksa di exam adminnya dulu. Dia sudah pakai yang terbaru atau belum. Itu. Padahal di web ini sama. Password itu, passwordnya ini di web. Kok salah terus tapi tidak bisa masuk. Nah, itu berarti kasusnya di examnya yang versi lama. Itu mungkin yang diperhatikan. Kemudian penyebab sinkronisasi Anda tidak memiliki akses sinkronisasi. Ini biasanya kasusnya sudah disinkron, mungkin error, masuk lagi sehingga tidak muncul kasus seperti ini. Tapi teman-teman untuk mengalami sebelum mengirimkan masalah ini ke provinsi, coba
di status download itu di refresh. Di situ nanti ada tanda. Kalau umpamanya dia sudah sukses sinkron itu tulisan datanya ini berubah. Ini kan warna merah sekarang. Itu kalau umpamanya dia sudah berhasil disinkron, itu tulisannya berubah biru atau hijau. Tinggal dilihat saja di situ. Kalau belum ada data yang masuk, dia tetap warna merah memang. Tapi kalau sudah ada data yang masuk, dia berubah warnanya kalau tidak salah biru atau hijau. Dua itu saja. Berarti itu tandanya sudah sukses, datanya sudah masuk. Itu berarti tidak perlu lagi disinkron. Kalimat yang maaf Anda tidak memiliki akses sinkron ini memang sengaja dibuat biar menandakan bahwa oh saya punya ini sudah tidak bisa sinkron. Kemarin juga saya sempat konsultasikan ini. Kan kadang kita sudah sinkron, belum sinkron dia muncul kalimat itu. Padahal belum sinkron nih. Gitu. Memang sengaja dibuat untuk kali ini untuk menandakan bahwa oh saya sudah tidak punya akses sinkron dan saya masih punya akses sinkron seperti itu. Tidak pengaruh. Gitu. Kemudian penyebab token rilis, tidak rilis. Ini yang teman yang rame selalu dan selalu rame itu yang ini. Ya. Kadang-kadang teman ini setelah memilih jadwal tes kemudian tidak diklik simpan. Ya, tokennya mau keluar bagaimana kalau tidak diklik simpan? Gitu. Kemudian salah memilih apa namanya daftar tes. Kadang dia tidak lihat di web hari ini tuh harus saya klik yang mana daftar tes yang mana. Tiba-tiba dia klik saja sembarang di situ, token tidak muncul. Padahal lihat di web itu padahal untuk hari kedua umpamanya harus klik ini. Ya kemarin kan apa namanya gelombang kedua atau bagaimana kemarin saya sudah tidak ingat, harus pilihnya itu. Mereka tidak memilih, tetap memilih yang satu, akhirnya token tidak keluar. Jadi harap juga diperhatikan nanti ketika mengalami seperti ini, kita lihat di web pengumuman itu setiap saat. Oh hari ini itu kalau kita ujian kita pilih daftar tes ini, baru simpan. Gitu. Kemudian kalau umpamanya juga tidak keluar, silakan logout masuk. Obatnya cuma itu saja. Ya logout terus masuk lagi, buat lagi, pilih lagi jadwal tesnya, sesi keberapa, terus simpan. Seperti itu. Kemudian kalau umpamanya masih mengalami seperti itu, kirimkan nanti ID servernya ke kami. Cuman jangan difoto. Ya teman-teman kadang mengirim ID, minta ID server difoto. Usahakan diketik Pak, karena di sana juga diminta diketik, karena langsung di copy paste untuk dicek di sistem. Kalau gambar tuh mau copy paste bagaimana? Gitu. Kadang ini kan kita kontrolnya hanya melalui HP, kadang tidak di depan laptop. Kalau umpamanya dikirim dengan gambar kita harus ketik lagi, tapi kalau umpamanya sudah diketik dari sananya dikirim ke sini, kita tinggal copy paste, kita kirimkan ke sana. Mereka juga langsung copy paste, masukkan di sistem ngecek. Seperti itu. Tapi kalau gambar, kami tidak bisa. Gitu. Jadi nanti teman-teman tim teknis kabupaten kota, ketika ada meminta ID server di satuan pendidikan, jangan difoto, tapi diketik. Tapi jangan salah ketik, jangan sampai satu huruf salah lagi, ya itu repot. Kayak kemarin saya dikirimkan ada beberapa ID server, ada 3 ID server, ternyata saya cek, tidak terdaftar padahal ID servernya salah. Itu mungkin yang teman-teman perhatikan. Penyebab tidak dapat mengganti tes, ya. Siswa sedang login sehingga tidak dapat mengganti daftar tes. Kadang ada siswa yang sudah login, coba ganti tes di situ. Nah, itu tidak bisa. Penanganannya bagaimana? Siswa itu harus logout dulu. Matikan dulu dia punya, baru kita memilih. Seperti itu penanganannya. Ya, ini mungkin sudah, atau mungkin siswanya direset, bisa juga direset dulu siswanya baru bisa memilih. Gitu. Kemudian saya ingatkan teman-teman untuk mengalami kasus kalau siswa kemarin banyak. Hari pertama dia tidak selesai mengupload, terus pada saat hari kedua dia sudah tidak bisa memilih daftar tes karena ada siswa yang masih belum selesai dikerjakan. Itu nanti bisa mengirimkan ID proktornya ke kami untuk kita force selesai. Ya, kebetulan sekarang di CBT proses itu sudah ditambah menu force selesai. Ya, jadi nanti tinggal
tinggal mengirimkan ID proktornya, siswanya nama siapa, kita force selesai. Itu baru bisa pindah ke sesi lain. Biasanya banyak kasus seperti itu. Sesi 1 tidak selesai, dikirim mungkin pengaruh jaringan atau apa, mau pindah sesi 2 tidak bisa-bisa. Karena masih ada peserta yang masih belum selesai mengerjakan. Itu bisa kita bantu untuk force selesai. Baru bisa pindah di sesi 2. Kemudian upload data peserta. Ya, kalau kasus seperti ini upload data peserta tidak warna kuning berarti itu belum dipilih. Ya, biasanya dicentang dulu baru diupload. Jangan sawang langsung upload, tidak dicentang, akhirnya kasusnya seperti ini. Ya. Ini proktor sekolah sudah. Kemudian penyebab tidak dapat diupload, gagal patching, ya. Gagal patching melakukan sinkronisasi, VM tidak normal, ini ya. Biasanya muncul seperti ini. Karena solusinya jika merefresh tidak sukses, merestart CBP juga tidak sukses, berarti itu yang kita masuk ke patchingnya, kita lihat servisnya, ya, kita lihat servernya, di stop dulu, kemudian statusnya di running ulang, ya, baru coba dijalankan lagi, bisa atau tidak, diulangi secara berkala seperti itu, ya. Kalau umpamanya ulang-ulang seperti itu, berarti mau tidak mau harus mengganti VHD baru. Ya, makanya setiap hari, ini kan untuk asesmen ini kan 2 hari, tidak sama dengan UNBK 4 hari, dia hanya 2 hari. Jadi teman-teman mengingatkan di satuan pendidikan, umpamanya hari 1 sudah selesai, itu jangan lupa backup VHD-nya di hari 1, backup VHD hari 1. Kemudian ada backup VHD sinkron. Nah, jadi ketika umpamanya backup VHD sudah ada backup VHD 1 ini, hari kedua gagal ini, VHD-nya rusak, kita ambil backup VHD 1, baru kita jalankan yang itu. Ya, jadi setiap akhir mematikan server pada hari pertama itu di backup VHD-nya. Ya, kalau perlu dibikinkan folder, ini VHD sinkron, ini VHD sudah buat TR, ini VHD hari pertama, gitu. Untuk menjaga itu, dan VHD itu disimpan. Jangan sampai juga nanti setelah akhir-akhir ternyata sekolah itu tidak keluar nilainya. Mereka minta VHD-nya yang backup tadi untuk kita kirimkan ke pusat. Seperti itu. Jadi backup untuk backupan VHD itu sebelum nilai keluar jangan dihapus dulu. Disimpan dulu di backup. Jadi ketika sekolah ini tidak keluar nilainya nih, nah, kita bisa ambil backup VHD-nya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman di tim teknis kabupaten jangan lupa selalu ingatkan itu backup gitu. Mungkin untuk troubleshooting sampai di sini, nanti sambil mungkin teman-teman kita buka sesi-sesi pertanyaan, kita coba sharing bersama. Mungkin itu materi saya, nanti kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan, kita coba sharing bersama. Oke, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dibuka sesi diskusi lah sama teman-teman, karena semua ini kan sudah lihat kendala-kendala yang di lapangan kemarin. Oke, silakan. Oke, mungkin yang di sini Pak itu silakan. Waalaikumsalam. Menampung di situ.
Oh iya. Siap, siap. Yang di Zoom tunggu ya, karena ada yang di ruangan yang bertanya, lain yang di ruangan dulu ya. Dan itu berarti itu kasusnya Pak ya. Jadi nanti sebentar begini saja. Itu daftar yang masih mau pindah-pindah itu nanti sebentar saya minta SMA berapa kemana, SMA berapa kemana. Nah, nanti saya minta, nanti saya coba rubah. Memang untuk perbaikan data belum dibuka nih, belum dibuka. Tadi juga saya sudah perbaiki datanya, tapi belum masuk di webnya. Umpamanya tadi Hasan Saleki saya sudah rubah masuk ke SMA 7, tapi datanya belum berubah ini. Nanti ada penarikan data, perbaikan data. Itu nanti dikontrol saja masing-masing di Verval TIK-nya. Saya ini sudah bergabung di mana? Saya sudah bergabung di mana? Di Verval TIK Satuan Pendidikan, bukan di dinas punya, bukan. Jadi sekolah-sekolah yang tadi mau melakukan perubahan untuk pindah lokasi itu cek di Verval TIK-nya. Kalau Verval TIK-nya sudah pindah berarti nanti ke sistem juga dia ikut. Itu mungkin Pak Jasmin ya, nanti sebentar saya minta daftarnya ada berapa sekolah, nanti kita langsung coba untuk pindahkan. Oke, yang di Zoom silakan, ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Pak Iro. Ya, dari mana? Dari SMK 1 Ternate Pak. Siap, dari SMK 1. Iyo Pak Iro, ini mau tanya, kan SMK 1 jumlah pesertanya 100. Ya. Nah, kebetulan di menu tambah komputer itu masih belum muncul buat tambah server begitu. Di Verval TIK-nya yang harus ditambah. Oh, tambahnya di Verval TIK. Coba nanti diperiksa di Verval TIK. Nah, coba nanti saya buka Verval TIK dulu ya. Iya, coba. Coba langsung kita live saja biar sama-sama kita lihat masih bisa dirubah atau tidak. NPC-nya berapa, Pak? 60 200 780. 60 200 780. Di sini servernya 6. Iya. Servernya 6, tapi di situ udah berubah ya. Tapi di menu sekolah sudah enggak bisa tambah komputer proktor. Di menu sekolah ya? Iya, Pak. Sementara dikunci, Pak. Ya, belum bisa tambah ya? Ini berapa server yang? Ini harusnya 6 server. Iya, cuman di proktornya itu hanya 1. Di webnya ini hanya 1. Iya, yang 1 muncul untuk SMPLB. Tapi di sini harusnya 6. Ya, jadi menu tambahnya itu sudah hilang. Oke. Satu ID server yang muncul, Pak ya?
Iya, Pak. Berarti nanti ini kan nanti di jadwalnya ini kan ada apa ini perubahan data dan ya. SMP, SMK. Wah, ini ada pemutahiran data nanti mulai tanggal 10 hari ini sampai tanggal 13, Pak. Jadi nanti di cross check terus. Oh, oke, siap Pak Iro. Nah, nanti di cross check, jangan sampai nanti langsung apa namanya bisa dibuka akses untuk perubahan data karena jadwalnya memang tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi jangan lupa juga nanti ingatkan di teman-teman sekolah yang lain bagi tim teknis kalau yang masih mau merubah datanya silakan mulai hari ini kan tanggal 10 ini. Ya tanggal 9 ya. 11. Mulai dari kemarin harusnya sampai tanggal 13. Cuman ini belum dibuka. Maklumlah ini teman-teman tim teknis pusat juga selain asesmen juga P3K persiapan dan Senin. Jadi mungkin lupa dengan ini. Ya, Pak. Terus satu lagi, Pak, boleh? Ya. Ya, ini di Vervaltik kalau tidak salah SMK 1 itu bersedia ditumpangi itu sudah pilih tidak. Oh, tidak bersedia? Iya, di Vervaltik begitu. Cuman pas tung cek, kayaknya SMP LBP Data masih masuk di SMK 1 begitu. Jadi tidak menerima nanti? Iya, Pak. Jadi SMP LB-nya mau dipindahkan di mana? Coba nanti saya koordinasi dengan kabupaten kota dulu kan yang tempatkan mereka. Oh, siap, Pak. Siap. Nah, nanti saya koordinasi dengan Pak Ari, kira-kira ada jalan solusi SMP LB ya? Iya, kalau di sini yang masuk datanya itu SMP LB, Pak. SMP LB Kota Ternate? Iya. Oh iya. Oke, nanti saya cross check dulu Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak Iro. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan teman-teman yang lain. Halo, Waalaikumsalam, Pak Iro. Waalaikumsalam, Altim. Ya, Pak Iro, saya mau bertanya sedikit nih. Masalah apa? Kan sekolah SMA 11 kan mandiri. Nah, cuma ada sekolah SMP yang mau menumpang, apa itu dia berpengaruh apa tidak? Ada 11 sekolah yang mau menumpang di SMA 11. Ada berapa sekolah SMP, Pak? 11. 11 SMP? Ya. Wah, tidak bisa. Servernya ada berapa? Ya tadi cuma ini dipesan kepala sekolahnya, jadi suruh saya tanya di Pak Lairo tuh. Tidak bisa kalau umpamanya dengan jenjang yang sama, itu maksimal satu server menggunakan apa namanya jenjang yang sama, itu satu server hanya bisa digunakan 2 sekolah, Pak. Ya Pak, ya. Oke, makasih Pak Iro. Nah, jadi kalau sampai 11 itu tidak bisa harus menggunakan menyediakan server berapa itu? 6 ya, kalau tidak salah. Ya. Bisa. Ya, oke, makasih Pak Iro. Oke, siap. Ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Salam. Yang lain silakan. Mungkin teman-teman yang lain yang masih mengalami kendala di sana. Albar aman, Albar. Halo, Assalamualaikum Pak Lero. Halo, Waalaikumsalam. Dari Halsel. Oke, siap. Iya, mohon maaf ada sedikit ini terkait dengan salah satu sekolah yang ada di Halmahera Selatan, yaitu SMA Nurul Hasan Sekli. Sekli. Ya, di sana itu setelah tadi dibuka webnya, ternyata di situ ada apa nama 3 ID Proktor. Di mana ID yang 3 ID Proktor, Pak? Di SMA Nurul Hasan Sekli. Nurul Hasan. Ya kebetulan karena kemarin kepala sekolahnya ke sini ada komunikasi, kemudian setelah dibuka ya kayak begitu. SMA Nurul Hasan Sekli. Nah, ini tidak ada. Dia kemarin tidak sinkron. Tidak sinkron. Ya, dia kan awalnya mandiri. Ya. Dia awalnya mandiri, cuman tadi saya sudah rubah ke menumpang ke SMA 7. Kita di sini ada SMA 20, Pak. Nah, berarti dia tidak bisa nebeng di SMA 20. Kemarin juga ada sempat komunikasi dengan beliau. Kebetulan di sini
ada server yang memang kelebihan, makanya dia mandiri tapi pakai apa nama ruang ujiannya di lab SMA Negeri 7. Siswanya bisa diarahkan ke sini katanya. Menurut beliau. Oh begitu. Jadi dia apa? Ini saya sudah apa nebengkan ke SMA 7 ini. Kalau di sini kalau nebeng secara langsung jelasnya di sini ada SMA 20 Pak. SMA 20. Berapa server di situ? 2. Dua server. Oh, berarti masih boleh. Satu server untuk Masih boleh kan 2 server. Jadi Iya. di gelombang yang pertama itu jalan 2 sekolah. Nanti gelombang kedua nanti 1 sekolah lagi. Di sini komputer tidak memenuhi Pak. Kan cuma 15, cuma 45 orang. Iya 45 tapi maksudnya ada jaringan apa nama komputer ada yang gangguan juga. Jadi SMA 20 itu nanti di gelombang kedua. SMA 20 ambilnya gelombang, iya dia di gelombang kedua. Oh ya, kalau begitu nanti coba saya cross check ulang di kepala sekolahnya untuk SMA 7. Apa ya? Iya SMA yang jelasnya di sini ada server cadangan 1 Pak, ada server cadangan 1. Jadi kalaupun misalnya memungkinkan, ini kan tergantung dari situ saja dari bos. Kalau misalnya bos di situ bisa kasih connect, berarti kan kita bisa gitu. Nah, berarti 3 server bisa jalan satu kali. kasih pinjam satu server. Kalau misalnya ada dapat server 1, berarti bisa jalan 1 kali. Nah, kan ini kan dia mintanya ini kan minta menumpang di SMA 7. Mandiri saja. Dia mandiri saja, kalau boleh dia mandiri saja, tapi pakai lab SMA 7 karena di sana juga menurut beliau kondisi tidak memungkinkan gitu. Jadi dia tetap statusnya mandiri, tapi Mandiri. tempatnya di SMA 7. Iya, tempatnya di SMA 7 begitu. Itu kong tadi dia bilang mau menumpang nih. Kalau menumpang sudah bisa karena sudah SMA 20 Pak. Oke, berarti dia statusnya Mandiri, mandiri. Ya. Oke. Berarti harus rubah ke mandiri. Oke, berarti sudah mandiri. Mandiri tetapi dia laksanakan di SMA 7 Di ya? SMA Negeri 7 Halmahera Selatan. Oh, iya. Berarti selesai. Oke, good. Berarti. Terima kasih, bosku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ada lagi silakan. Teman-teman ada lagi silakan. So ini semua mantap semua. Taliabo banyak kasus tuh. Internet ada ini kira-kira alternatif dipindahkan kemana-mana ini. Pak Jamaludin. Mana Pak Jamal, Pak Ahmad, Pak Ahmad. Ahmad ada Bajalang. Aduh, terlalu banyak Bajalang, Kong. Ada keluar. Ini bos. Tuh. Ini Taliabu ini kendala sisa berapa sekolah yang jaringan nih? Nah, ada berapa sekolah kira-kira itu? Jaringan tara pasti. Coba nanti minta DP data karena direncanakan hari Senin kita mau menghadap kepala dinas untuk mencarikan solusinya yang tidak punya internet yang sudah pesan tapi belum datang-datang. Itu. Nanti Yang kirim itu sudah nama-nama Pencado sama Parigi untuk SMK. Oh iya sudah. Satu lagi Pak, untuk SMK teknologi. Ini dong menumpang di tempat sekolah tapi dong data termasuk-masuk nih. SMK teknologi. Sudah ada belum datanya ya? Belum ada. SMK Cek di teknologi. Ini sekolah nama apa? SMK teknologi Taliabo. saya.
di Vervaltik menumpang di terang. Datanya belum Kayaknya masuk. dong sekolah baru tuh baru ini tuh. Kayaknya belum pernah login ini kah Pak? ANBK sama SMK teknologi sudah ada belum? Ulah. Sudah pernah daftar. SMK teknologi ya? Yang di sekolah sini cuman Alia yang menumpang di torang. Yang terdaftar di torang yang ada datanya. Ini sudah ada datanya siswanya 25 orang ini. Cuman kayaknya belum ditarik ke ANBK. Belum ditarik ke ANBK kayaknya. Jadi belum masuk di Jadi torang. nanti tunggu perubahan data berikutnya. Ini datanya sudah apa namanya sudah ada 25 orang ini pesertanya. Dan nanti tunggu apa pembaharuan data berikut. Sebelum ini. Oke. Nanti cross check saja di webnya nanti. Oke, siap. Yang lain itu sisa kendala jaringan saja. Dengan akses jalan. Ini data Habis masjid belum dari data Bogor. siswanya sudah ada ini 25. Oke. 25. Cuman belum ada di ANBK kayaknya. Dompet kode sekolah berapa? 1001. Oh, 1001. 1001. Oke, mantap. Nanti tes buka di sini. Soalnya belum tahu dompet kode sekolah baru tuh. Oke, sudah nanti di cross check. Ada lagi yang lain? Ada satu hal sel boleh, SMK. SMK mana? SMK Peduli Bangsa Bobo, Abang. Peduli Bangsa Bobo sudah kayaknya datanya sudah masuk tuh. Dia kemarin konfirmasi ke saya, dia sekolah mandiri dan ditumpangi, tapi kendala di sana terhadap server, kliennya cuma 3. Ah, ini kan SMK Peduli Bangsa Bobo ini Pak. Dia di Vervalteika apa? Mandiri dan ditumpangi. Mandiri dan ditumpangi. Iya. Ada peralatan di sana kah? Server terada, klien cuma 3. Yang real di lapangan klien katanya 3. Tidak mandiri dia statusnya menumpang ini. Ini statusnya menumpang. Kemarin dia kasih tahu, saya cek itu mandiri dan ditumpang ya, dia kasih tahu begitu, terus dikatanya mau menumpang di SMP 9 Halsel di Wayaloar. Di sana juga, di SMP 9 Halsel terada jaringan juga. Kemudian dia mau bergeser ke ibu kota kecamatan di Laiwui. Menumpang di SMP Negeri 9 Halsel. Tapi setelah dicek SMP 9 Halsel, itu terada jaringan juga, Bang. Nah, sekarang mau menumpang di mana? Dia sementara cari sekolah di Laiwui, cuman belum tahu sampai jam ini dia belum konfirmasi nih. Aduh, secepatnya biar dicarikan sekolah mana. Saya tunggu dari tadi dia untuk saya telepon lah, bisa dia konfirmasi sekolah mana di Laiwui. Dia mau menumpang di SMP Peduli Bangsa Anggai Sambiki kalau tidak salah. Bisa jadi kalau sementara saya tunggu konfirmasi kalau memang dia mau dianggai, saya konfirmasi di Abang lah biar dia langsung cos ke situ saya tahu. Ya, sementara saya titip di situ karena yang punya di sana itu dianggai. SMP Peduli Bangsa Anggai Sambiki. Siap. Lalu nanti setelah ini kalau misalkan dia konfirmasi, dapat jaringan, kalau dia konfirmasi ke saya konfirmasi langsung dia, Bang. Oke. Siap. Makanya ini, Abang. Assalamualaikum. Yang lain lagi? Halo, misi Pak. Pak Joko, silakan Marutai. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini terkait pelaksanaan simulasi kemarin, itu ada salah satu sekolah terdeteksi namanya di SMA Negeri 4 Pulau Marutai, yaitu SMK Kutiman. Siswanya? Sekolahnya Pak, dia kan menumpang di SD Negeri Unggulan 4, tapi datanya kemarin masuk di SMA Negeri 4. Dan sampai sekarang saya lihat datanya masih menumpang di SMA Negeri 4 Pulau Marutai.
Sedangkan kemarin kan katanya sudah disetujui untuk dimutasikan ke SD Negeri Unggulan 4, Pak. Tapi sampai sekarang di sistem masih, dia statusnya masih menumpang di SMA Negeri 4 Pulau Morotai ini, Pak. Oh, berarti nanti tunggu penarikan data, Pak. Ini sementara datanya di SD Negeri Unggulan 4 Pulau Morotai. Iya, maksud saya karena Belum penarikan data yang baru, Pak. Oh, iya, karena kemauan kepala sekolah katanya mereka mau menumpang di SD Negeri Unggulan 4 saja, tidak usah di SMA 4 katanya. Iya, iya. Ini saya sudah rubah ini. Saya sudah rubah di SD Negeri Unggulan 4, cuma nanti tinggal menunggu datanya masuk di web. Oke, siap, Pak. Ya, ini sudah di SD. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Ada yang lain lagi? Silakan. Yang lain, kabupaten lain, Sula. Ada yang masih pindah-pindah tidak Sula itu? Pak Ma'ruf, Pak Haryono. Siap. Masih ada yang masalah Sula? Aman saja. Sula aman. Cuman Geladi kemarin itu yang apa standby kuning itu. Yang standby kuning karena kasus yang kami temui kemarin, padahal satu server tapi 2 sekolah. Itu kan beda dengan yang Pak bilang tadi tuh. Beda dengan yang dulu. Jadi solusinya saya kemarin carikan, bilang coba cari server 1, Pak. Baru nanti kita minta unlock di provinsi. Tapi sampai dengan sekarang itu belum didapatkan servernya. Jadi kemungkinan besar nanti kan tidak bersamaan antara SMA dengan SMK. Jadi insya Allah aman saja, Pak, kalau pada saat pelaksanaan. Ya di yang di BG itu saya kurang tahu juga SMA berapa itu, nanti saya cek ulang. 1 sekolah saja. Oke. Pak Ma'ruf silakan, tadi ada bicara itu. Diaktifkan itunya, Pak, dibuka. Unmute-nya dibuka. Oke, Nah, siap. silakan. Siap. Bagaimana, Pak? Untuk sementara untuk SMA 1 aman-aman. Tidak ada kendala. Semua normal. Yang lain lagi jangan cuma dilihat SMA 1 tapi sekolah yang lain, Pak. Tanggung jawabnya. Oh, iya. SMA. Iya. Siap untuk mau lihat sekolah yang lain. Kalau orang perlu bantuan, termasuk SMP juga SMP. Ada berapa SMP juga handle kemarin. Terus sekarang ini ada sementara baru sinkron salah satu SMP di kesana lah menumpang. Jadi mereka pilih jadwal kedua di hari Rabu Kamis. Terus saya bilang nanti tunggu hari Kamis siang setelah P3K baru, biar cuma 1 hari boleh mengikuti. Kebetulan mereka baru mau perdana nih. Oh, siap. Oh ya kan, jadi setelah P3K jadi siang bisa gladi. Iya, siang. Setelah P3K ya, taruhlah P3K kan mungkin jam 11-12 selesai. Nanti sisanya SMP lanjut di jam 1 atau setengah 2 siang gitu. Oke, mantap. Pak Munaja Halteng bagaimana perkembangan? Di unmute, dibuka itu apa, Pak? Suaranya, Pak. Bagaimana Halteng? Untuk sejauh ini Halteng yang menyampaikan keluhan dari SMK 8. Itu pun saya karena tidak terlalu paham, jadi saya arahkan ke Pak Dadan. Bagaimana Pak Dadan? Masalahnya bagaimana Pak Dadan? Mungkin Pak Dadan bisa sampaikan. Pak Dadan. Di unmute itu Pak Dadan, di unmute. Pak Dadan di unmute biar bisa dengar suara. Pak Dadan. Kayaknya dia gangguan. Yep.
Halo, Pak Martin, bagaimana Pak Martin? Halo, sejauh ini bagaimana? Pak Martin. Pak Martin, Gulbudin itu, Pak Martin on tidak itu? Unmute kalau bicara. Kurang tahu lagi. Tunggu please. Halo Taman, bagaimana? Halo. Erik dan Gulbudin bagaimana? Aman. Aman. Ya, SMA aman. SMK? Erik. Terus Haltim Maslum, SMA aman. SMA aman. Cuma agak kendala sedikit yang bagian Maba Utara itu. Bagaimana? Maba Utara bagaimana? Halo. Ya, Maba Utara bagaimana? Salah satunya itu yang kemarin Pak Din itu, Din Bahar itu, dong sampai sekarang itu terlaksanakan geladi karena itu. Akibat internet kan, sampai sekarang itu yang dipesan belum sampai itu. Nanti bilang Pak Din di situ, tanya Pak Makmur, ada Pak Makmur di situ. Oh, saya karena mereka kan mandiri tuh, baru selain mandiri sekolah Mebeng tuh sekitaran 9. Itu dia Pak Anwar itu dia gila itu kasih gabung sampai 9 sekolah itu. Ya karena di Maba Utara cuma mereka saja yang siap mandiri. Oh begitu. Iya, dengan SMA 9, tapi SMA 9 kemarin kebetulan pelaksanaan geladi saya di sana, makanya dompunya masih aman-aman sih, tidak masalah. Cuma SMA 11 yang masalah kayaknya. Untuk di Haltim SMA SMK aman. Cuma SMA 11. Nah, cuma SMA 11 saja yang kendala kemarin, cuma kendala internet. Untuk server itu klien siap semua. Siap. Oke, Haltim aman, Morotai aman, Albar aman. Albar. Warung sebenarnya. Kemudian Halsel nanti kebetulan Halsel komandannya ada di sini, nanti sebentar ngobrol pribadi. Tiket juga, tiket posisi aman ya, tiket aman. Nah, cuman ini ada keluhan dari kabupaten kota, katanya ini sekolah SMA SMK tidak membuka untuk ditumpangi. Nah. Oh, bukan di SMK 1. Ya, ini teman-teman yang di Zoom juga ingatkan ketika pergantian peserta utama ke cadangan itu tidak boleh dilakukan di hari kedua. Di hari pertama. Umpamanya ada 45 orang yang di samping, kemudian berhalangan 1, nanti ajukan ke provinsi untuk untuk mengganti siswa tersebut. Nanti dikasih namanya yang mau diganti siapa, terus kita ganti dengan yang itu. Nanti akunnya tapi bisa dilihat, akunnya langsung muncul di web. Tapi setelah diajukan ke provinsi. Jadi begini, kalau masalah siswa ini sebetulnya ini asesmen nasional, itu bukan penilaian siswa. Ini adalah penilaian sekolah. Jadi siswa berapa saja yang disampling di situ, berarti itulah yang ikut. Tidak masalah, karena prosesnya begini Pak. Dari Dapodik ini kan proses pendataannya untuk asesmen ini dia melewati jalur banyak ini. Dapodik, PD Data, BOAN, Web, UNBK. Di Dapodik 50,
itu belum tentu dia masuk di PD Data 50. Karena apa? Di situ mungkin NIK-nya tidak valid. Kemudian NSN-nya ganda. Terus apa namanya? Siswanya ganda. Itu pasti tidak akan masuk di PD Data. Karena di PD Data dia filter. Jadi bisa saja di Dapodik 5, masuk di PD Data tinggal 45, 5 orang itu mungkin ganda dengan sekolah lain. Nah, itulah yang dimasukkan di BOAN, KWPNBK. Gitu. Untuk yang tidak ikut, umpamanya belum masuk di situ, tidak masalah. 8 giga, boleh dah. Ada namanya tidak di situ? Ada namanya. Bisa disampling. Ikutkan saja kalau ada masuk di sekolah penggerak atau bukan? Sekolah penggerak atau bukan? Kalau sekolah penggerak mungkin ke SMK 1, SMK 1 di apa namanya? SMK 1 Tidore, SMK 1 Ternate, SMK Putra Bahari sama Muhammadiyah Maritim. Itu yang disampling kelas 1 dengan kelas 11. Karena dia sekolah penggerak. Tapi kalau yang di luar sekolah bukan sekolah penggerak, itu tetap kelas 12. Kalau yang SMA di Maluku Utara cuma 1, SMA itu Nurul Hasan Ternate. Selain itu tidak ada, itu semua kelas 11. Nanti gantinya begini, Pak. Nanti gantinya pada saat ujian pelaksanaan. Jadi umpamanya siswa 45 nih, 50 nih. Pada saat ujian tiba-tiba 1 tidak masuk. Karena 1 itu diganti berarti kirimkan namanya dengan kirimkan namanya dengan ID ID proktornya ke kita biar kita ganti, kita aktifkan yang cadangan kan yang ikut kan 45 peserta intinya 5 kan cadangan. Nanti yang 45 yang berhalangan 1 tadi bisa diganti dengan cadangan. Tapi persyaratannya harus di hari pertama. Di hari kedua sudah tidak bisa. Itu. Bagaimana yang di Zoom bagaimana? Halo. Halo Pak Liro. Ya, halo. Silakan. Saya mau tanya dulu kaitan dengan pergantian siswa cadangan. Ini kalau misalkan pada saat pelaksanaan ANBK, kemudian yang tidak hadir lebih dari siswa cadangan begitu. Solusi bagaimana? Apakah cadangannya kan 5 kan? Cadangannya juga kurang. Nah, cadangan 5, kemudian yang tidak hadir itu lebih dari 5. Oh, sampai banyak itu maksudnya tidak hadirnya kenapa itu dia doang siswa aktif atau tidak itu? Mungkin ada ini kan di Data ini ada siswa yang sudah pindah ini. Sekitar 4 salah. Sekitar 4 orang masih masuk di sampling kemarin. Ya, sudah masuk di sampling. Mungkin saja pada saat pelaksanaan hari H terus ada yang aktif kemudian tidak hadir begitu. Jadi begini Pak, jadi umpamanya contoh 6 orang yang tidak hadir nih, sementara cadangan 5. Ya. Berarti kita aktifkan cadangan semua, berarti kurang 1. Ya. Berarti itu saja yang ikut Pak, karena sudah tidak bisa diaktifkan lagi cadangannya. Terima kasih Pak Bos. Oke, ya. Ada lagi? Boleh toh? Boleh. Ada lagi bagaimana? Mana ini? Kita di mana? Ada bagaimana Halteng? Ada Mas Dadang tadi bagaimana Mas Dadang? Mana Mas Dadang? SMK kasusnya mana? Satu lagi Pak Lairo ada yang saya mau tanya. Oke, silakan. Nah, ini kan ada sekolah yang menumpang di Torang nih Pak Lairo. Iya. Tapi setelah diperiksa dorong yang sekolah menumpang itu kan tidak ada siswa cadangan begitu. Maksudnya sekolah menumpang tidak ada keterangan. Sekolah apa? SMP ya? SMA 7. SMA 7 menumpang di SMA 2. SMA 2, ya. Yang SMA 7 itu dorong siswa tidak ada siswa cadangan begitu. Memang seperti itu ataukah? Jumlah siswanya berapa? Jumlah siswanya dulu berapa? Jumlah siswa berapa ya? 40. 20 berarti tidak ada cadangan karena kalau yang di sampling 50 kan 5 cadangan 5 peserta, kalau di bawah 50 berarti tetap semua Pak. Tidak ada cadangan-cadangan. Ikut semua dia.
Kalau siswa di bawah 50. Kecuali siswa lebih dari 50, itu baru diambil 50, cadangannya 5, pesertanya 45. Tapi kalau di bawah 45, tetap ikut semua, mau 30 kah, mau 20 kah, 15, tapi ikut semua. Tidak ada cadangan-cadangan dia. Oke. Oke, ada lagi silakan. Teman-teman tim teknis kabupaten kota, kira-kira porsi masing-masing sudah tahu ya. Jadi nanti ada masalah-masalah yang terjadi di kabupaten kota, itu arahkannya di tim teknis kabupaten dulu. Ya nanti setelah tidak ada penyelesaian dari kabupaten kota baru diteruskan di kami. Pak Khairul, tadi saya sempat dengar soal pengaturan sesi itu ada wewenang koordinator cabang dinas ya untuk analog begitu. Saya juga belum lihat ini di cabang dinas itu bisa pengaturan sesi, Pak. Coba bisa dibantu untuk sekolah-sekolah untuk diaturkan sesinya ya. Ada ya? Oh iya, di cabang dinas ternyata bisa membantu teman-teman untuk pengaturan sesi. Bukan, maksudnya pada saat sudah di log itu ada wewenang tidak cabang dinas untuk unlock? Iya, kalau sudah di log berarti sudah tidak bisa, Pak. Di provinsi pun juga kami tidak bisa. Oh, gitu. Nah, makanya perubahan pengaturan sesi secepatnya kalau memang masih mau dirubah. Oh, bisa ya, masih bisa perubahan sesi. Nah, ini sekarang masih bisa dibuka ini untuk pengaturan sesinya. Masih ada yang salah. Gitu. Dia bilang tinggal suruh sudah. Dia bilang begitu. Tapi kan kita tak tahu. Bisa, Pak. Di cabang dinas juga bisa. Bisa perubahan seksi ya? Bisa ya, bisa simpan maksudnya setelah lagi. Kalau di cabang dinas bisa. Jadi teman-teman yang satuan pendidikan yang masih mau melakukan perubahan sesi itu bisa melalui cabang dinas. Akunnya cabang dinas itu kan sudah dapat masing-masing. Ada lagi? Bagaimana, masih ada atau sudah stop? Kalau sudah stop kita tutup lah, bercerita lepas saja. Oke. Bagaimana, Pak Joko? Siap. Sudah mantap. Pak Uki. Pak Uki Taliabo bagaimana? Halo, Pak Lairo. Ya, halo. Sini. Mana Pak Usman bagaimana? Silakan. Halo, bisa dengar? Halo Pak, dengar suaranya Pak. Silakan Pak Usman. Ini 2/11 punya. Sudah. Ini headsetnya rusak itu Pak. Jadi pakai biasa saja. Maaf Pak Lairo, mau tanya. Ya. Mau tanya. Untuk perubahan gelombang 1 ke 2 bisa enggak? Oh, pemilihan untuk simulasi ya? Simulasinya maksudnya untuk pelaksanaan AN-nya nanti. Karena ada permintaan sekarang sudah bisa. Awalnya gelombang 1 mau pindah ke gelombang 2. Untuk sekarang kayaknya tidak bisa ini Pak, belum dibuka. Sekarang sudah dibuka pembelian gelombangnya. Gelombangnya sudah dibuka ya? Sudah bisa sama pengaturan sesi dan gelombang sudah bisa. Nah, berarti sudah coba dicek di webnya Pak, kayaknya sudah bisa. Pengaturan gelombang. Coba dibuka webnya Pak, coba dicek. Ya. Sudah bisa ya? Sudah bisa itu pengaturan gelombang Pak dengan sesi. Nanti saya Jadi coba teman-teman yang tim teknis coba ingatkan di sekolah-sekolah, kayak bisa di grupnya diingatkan itu kalau mau perubahan sesi jangan sampai lewat waktunya lagi baru minta perubahan. Nah itu agak repot.
Nanti coba ingatkan di satuan pendidikan di kabupaten masih setia sampai kurang lebih jam 1 ini. Mohon maaf Pak Hiro. Bagaimana? Ya, ini ada kaitannya juga tadi dengan SMA Nurul Hasan Sekli. Ya, jumlah peserta yang terkafir di AMBK itu ada 26. Sementara menurut informasi dari kepala sekolah, jumlah peserta untuk kelas 2 itu hanya 17 peserta. 17 peserta didik. 17 peserta didik. SMA Ya. SMA Nur Hasan. SMA Nur Hasan Sekli. Bio SMA. Hasan Sekli ya? Ya. Nanti di cross check Pak. Kalau Ya. kalau siswa begini Pak, kalau siswa itu tidak masalah. Mungkin dia masih karena di data yang apa namanya sampling simulasi ini dia masih ambil data di cut off sebelum cut off Dapodik. Oh, siap. Nah, mungkin yang apa itu yang sekarang yang masuk itu tinggal 17, mungkin setelah perubahan-perubahan dinaikkan kelas atau diturunkan kelas mungkin. Atau bagaimana? Atau memang yang dari 26 itu dia dari mana? Ya, kita juga kurang tahu. Kita juga kurang tahu bahwa yang jelasnya kemarin kepala sekolah menyampaikan ke kita bahwa jumlah peserta untuk apa nama yang siap ikut simulasi atau siswa kelas 2 itu hanya 17 siswa. Sementara yang terkafir di sini itu ada 26 siswa. Kita cek dulu Pak. SMA Nurul Hasan Sekli. 26 di sini yang terkafir Pak. Iya, tapi menurut kepala sekolah siswanya hanya 17. Ah, bagaimana Kong Dr. Bakutau dan DP siswa itu? Ini 26 ini Hasan Sekli. Iya. Ini 26. Ini kan diambil dari data Dapodik nih. Iya. Cross check baik-baik di data Dapodiknya berapa? Siap. Sekarang ini posisinya 26 nih. Siap. Iya. Nanti kita coba konfirmasi ulang dengan kepala sekolah. Ya. Oke, terima kasih, Bos. Pak Joko silakan. Ya Pak, ini ada salah satu sekolah di SMAK Gorugo. Ya kemungkinan mereka tidak tepat ya Pak. Smak bukan Smak. Ya Smak Gorugo itu statusnya sampai sekarang itu belum ditentukan Pak. Itu wewenangnya dia kalau Smak ini. Ya. Ini kan Smak Goruga ini. Iya Pak. Smak Goruga itu Smak itu wewenangnya ke ini Pak. Depak ya Pak. Ke pusat. Masalahnya begini, di kita juga itu tidak diberikan akses untuk menentukan sekolahnya sampai saat ini. Jadi yang diberikan akses kewenangan di kabupaten itu tidak ada Pak? Tidak ada. Jadi nanti saya konsultasikan kepada dirjennya itu bagaimana, karena ini memang untuk SMAK dengan SMTK ini sampai ini kita tidak bisa mengatur. Gitu. Ya makanya saya bingung di sini kan, saya lihat ini memang belum ditentukan semua ini, dan pelaksananya siswanya ada 12. Dia belum ditentukan dia di sekolah mana kan? Iya Pak. Iya, karena itu tidak masuk di manajemen kami, dia masuk di manajemen dia Pak. Iya. Itu yang bikin saya kadang bingung. Itu tinggal pulang dulu. Mesti pulang. Oke, masih ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Malam itu. Ya, terima kasih kepada teman-teman sampai jam 1 ini masih setia untuk yang mengikuti secara live. Di sini ada 2 kabupaten kota, ada 3, yaitu Halsel sama Tidore dengan Pekota Ternate. Teman-teman yang lain melalui Zoom
Terima kasih juga sudah sempatkan waktunya. Masalah apa namanya, masalah konsumsinya dengan apa nanti Pak Ketua penanggung jawab pulang baru tanya apa dia, ya.